semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya saat memasukkan es batu ke dalam minuman? Mengapa es itu selalu mengapung? Bukankah seharusnya benda padat tenggelam di dalam cairannya sendiri? Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya sangat menakjubkan dan punya dampak besar bagi kehidupan di bumi. Hari ini, kita akan menyelami dunia fisika dan kimia untuk mengungkap misteri mengapa es mengapung di atas air. Siapkan rasa penasaran kalian, karena kita akan mulai sekarang. Pertama, kita perlu memahami konsep dasar yang disebut kepadatan atau densitas. Kepadatan adalah ukuran seberapa banyak massa suatu zat yang terkandung dalam volume tertentu. Bayangkan, kalian punya dua kotak dengan ukuran yang sama. Kotak pertama diisi dengan kapas, dan kotak kedua diisi dengan batu. Jelas, kotak yang berisi batu akan jauh lebih berat, kan? Itu artinya, batu memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada kapas. Prinsip umumnya adalah, zat yang lebih padat akan tenggelam di bawah zat yang kurang padat. Minyak, misalnya, mengapung di atas air, karena minyak kurang padat. Sekarang, mari kita terapkan konsep ini pada air. Kebanyakan zat di alam semesta ini menjadi lebih padat saat berubah dari wujud cair ke padat. Atom-atomnya menjadi lebih rapat dan terkemas dengan lebih efisien. Logam cair yang mendingin dan menjadi padat adalah contoh klasiknya. Ia akan tenggelam dalam bentuk cairnya sendiri. Jadi, secara logika, es seharusnya lebih padat daripada air dan tenggelam, bukan? Nah, disinilah air menunjukkan keistimewaannya yang luar biasa. Air adalah salah satu dari sedikit zat di alam yang justru menjadi kurang padat saat membeku. Fenomena ini dikenal sebagai anomali air. Lalu, apa yang menyebabkan anomali ini? Jawabannya terletak pada struktur molekul air itu sendiri. Satu molekul air, atau H2O, terdiri dari satu atom oksigen yang terikat pada dua atom hidrogen. Ikatan ini menciptakan sesuatu yang disebut ikatan hidrogen antar molekul air. Dalam wujud cair, molekul-molekul air bergerak bebas. Mereka saling mendekat, menjauh, dan terus-menerus membentuk dan memutuskan ikatan hidrogen ini dengan sangat cepat. Mereka bisa bergerak cukup rapat satu sama lain. Namun, ketika suhu air turun mendekati titik beku, yaitu 0 derajat Celcius, sesuatu yang ajaib terjadi saat molekul air mulai kehilangan energi panas. Gerakannya melambat. Ikatan hidrogen yang tadinya fleksibel, kini mulai mengunci molekul-molekul air pada posisi tertentu. Mereka tidak lagi bergerak acak, melainkan mulai mengatur diri dalam sebuah struktur kristal yang sangat teratur dan kaku, yang kita kenal sebagai es. Struktur kristal ini berbentuk heksagonal, atau segi 6. Kalian bisa melihat pola ini pada kepingan salju yang indah. Nah, inilah kuncinya. Struktur kristal heksagonal ini ternyata memakan lebih banyak ruang daripada saat molekul-molekul air berada dalam wujud cair. Bayangkan, sekelompok orang di sebuah ruangan. Saat mereka bergerak bebas, mereka bisa berdesakan cukup rapat. Tapi, jika mereka semua harus berdiri dengan tangan terentang dan berpegangan tangan dalam formasi lingkaran, mereka akan membutuhkan ruangan yang lebih besar. Hal yang sama terjadi pada molekul air. Ikatan hidrogen memaksa adanya jarak tertentu antar molekul, menciptakan kantong-kantong kosong di dalam struktur es. Karena ada ruang kosong ini, jumlah molekul air dalam satu volume es menjadi lebih sedikit dibandingkan jumlah molekul dalam volume air cair yang sama. Dengan kata lain, massa es dalam volume tertentu lebih kecil daripada massa air. Ingat konsep kepadatan tadi? Massa yang lebih kecil dalam volume yang sama berarti kepadatannya lebih rendah. Secara spesifik, es sekitar 9% lebih renggang atau kurang padat dibandingkan air cair. Dan karena es kurang padat, sesuai dengan hukum fisika, ia pun mengapung. Fenomena ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya bagi kehidupan di planet kita sangatlah fundamental. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika es lebih padat dari air? Saat musim dingin tiba, danau, sungai, dan lautan akan mulai membeku dari dasar ke atas. Setiap lapisan es yang terbentuk akan tenggelam. Dan proses ini akan terus berlanjut sampai seluruh badan air menjadi balok es padat. Ini akan memusnahkan hampir semua kehidupan akuatik. Ikan, tumbuhan, dan mikroorganisme tidak akan bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Untungnya, karena es mengapung,
Ia membentuk lapisan isolasi di permukaan air. Lapisan es ini melindungi air di bawahnya dari udara dingin yang membekukan. Akibatnya, suhu air di bawah lapisan es tetap berada di atas titik beku, memungkinkan kehidupan laut untuk bertahan hidup selama musim dingin yang paling ekstrem sekalipun. Lapisan es di kutub juga memainkan peran penting dalam mengatur iklim global dengan memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa, membantu menjaga planet kita tetap sejuk. Jadi, fakta sederhana bahwa es mengapung adalah salah satu keajaiban alam yang memungkinkan adanya kehidupan seperti yang kita kenal. Sebagai kesimpulan, es bisa mengapung di atas air karena sebuah sifat unik yang disebut anomali air. Saat air membeku, molekul-molekulnya mengatur diri dalam struktur kristal heksagonal yang kaku dan memakan lebih banyak ruang. Struktur yang lebih renggang ini membuat es menjadi kurang padat dibandingkan air cair, sehingga memungkinkannya untuk mengapung. Fenomena ini bukan hanya trik fisika yang keren, tetapi juga merupakan mekanisme vital yang melindungi kehidupan akuatik dan membantu mengatur iklim planet kita. Jadi, lain kali kalian melihat es batu mengambang di gelas minuman, ingatlah bahwa kalian sedang menyaksikan sebuah prinsip fisika fundamental yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Sungguh menakjubkan bagaimana sesuatu yang begitu umum bisa memiliki penjelasan ilmiah yang begitu mendalam dan dampak yang begitu luas. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan membuat kalian semakin menghargai keajaiban alam di sekitar kita. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, berlangganan kanal kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tuliskan di kolom komentar jika ada topik lain yang ingin kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.